Shalom Mami and Daddy, ini adalah panduan atau cara anak-anak dalam mengikuti ibadah online kids. Para mom and dad diharapkan bisa membantu anak-anaknya untuk mengikuti selama ibadah berlangsung. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada dimanapun, akan tetapi Tuhan juga ingin melihat anak-anaknya sungguh-sungguh dalam mengikuti ibadah. Yuk kita masuk ke langkah yang pertama. Siapkan anak-anak layaknya seperti waktu mereka mau ke gereja. Tapi mungkin sementara melalui media dulu ya, moms and dad. Siapkan televisi atau HP sebagai sumber medianya, agar bisa terhubung langsung ke channel YouTube. Lalu setelah itu anak-anak juga berdoa terlebih dahulu sebelum memulai ibadah online. Yang ketiga, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah online dengan baik sesuai arahan Miss atau Sir, seperti ikut memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, serta mengikuti kegiatan art and craft. Para moms and daddy juga harus mengingat bahwa anak-anak dapat mencontoh perbuatan kita ya, sehingga kita harus menjadi teladan bagi anak-anak. Nah, kita percaya jika kita haus dan lapar akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, selamat sore. Wah, Miss hari ini ketemu lagi sama kalian semua. Gimana kalian online-nya? Gimana ibadahnya? Gimana sekolahnya? Ini kalian sudah mulai aktif lagi ya untuk masuk ke sekolah. Nah, Miss juga harap kalian untuk ikut terus ibadah di hari Sabtu jam 3 sore. Nah, yuk adik-adik, Miss mau mengajak kalian, kita harus berdoa dulu ya. Ayo, siapa yang sudah siap untuk berdoa? Kita sama-sama mengarahkan hati kita. Kita minta Tuhan Yesus untuk hadir di ibadah sore kita ya. Yuk sama-sama ya, kita lipat tangannya, kita pejamkan matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini kami boleh bersama Tuhan beribadah Tuhan online. Tuhan, walaupun online kami percaya Tuhan Engkau tetap hadir, Engkau tetap ada di ibadah kami Tuhan. Tuhan, setiap apapun perkataan kami, setiap apapun pemikiran kami, biar Tuhan yang mengatur setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah sore hari ini. Kami gak bisa tanpa Engkau Tuhan. Biar Engkau terus beracara Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita mau menyanyi bersama Raja yang hebat. Siapa Raja yang hebat? Tuhan Yesus ya. Mari kita bertepuk tangan. Kalahkan
semuanya, apa kabar? Pasti luar biasa dan sehat kan? Sebelum kita mulai, perkenalkan nama Miss Evi. Hari ini Miss akan memberi pembelajaran tentang firman Tuhan. Tapi sebelum kita mulai, kita doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari yang Tuhan beri. Pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berikan kami hati yang sungguh-sungguh mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap kami, memberikan telinga yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, tema kita hari ini adalah New Heart, New Spirit, hati yang baru dan roh yang baru. Kita ambil dari Yehezkiel 36 ayat 26a yang berbunyi, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Kenapa kuberikan kamu hati yang baru? Karena Tuhan mau setiap adik-adik berubah dari hati yang sebelumnya mungkin tidak taat atau tidak setia dalam menjalankan perintah Tuhan, berubah menjadi hati yang taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan mau dalam setiap kita melakukan kehidupan kita melupakan apa yang sudah berlalu dan menuju ke masa yang akan datang. Tuhan juga mau adik-adik tidak mengingat akan masalah yang telah berlalu. Contoh masalah yang telah berlalu itu misalnya ketika adik-adik dijanjikan sesuatu oleh orang tua atau oleh saudara adik-adik, tetapi pada saat tertentu janji tersebut tidak ditepati, sehingga adik-adik kecewa akan janji tersebut. Nah, itu tidak boleh ya adik-adik. Adik-adik harus melupakan hal tersebut dan memulai hati yang baru. Kita ambil contoh dari kehidupan Yusuf. Pasti adik-adik tahu kan cerita tentang Yusuf. Yusuf adalah orang yang hidup berlimpah dengan kasih sayang dari orang tuanya yang bernama Yakub. Yusuf dikasihi oleh ayahnya, tetapi saudara-saudara Yusuf tidak mengasihi dia. Saudara-saudara Yusuf bahkan iri akan kasih sayang yang diberikan ayahnya, sehingga saudara-saudaranya menjual Yusuf, sehingga Yusuf menjadi penguasa atas tanah Mesir. Kalau adik-adik berada pada posisi Yusuf, apakah adik-adik bisa memaafkan atau malah sakit hati? Miss harap adik-adik semua bisa mempunyai hati seperti Yusuf, hati yang memaafkan, hati yang mau mengampuni, sehingga hidup adik-adik mempunyai hati yang baru dan tidak mengingat akan masa-masa yang telah berlalu. Jadi dari cerita Yusuf, kita bisa mengambil hal yang positif, yaitu berbuat baik dengan tidak melihat apa yang sudah terjadi di masa lalu. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Yehezkiel 36 ayat 26a. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Kita ulangi sekali lagi ya, Yehezkiel 36 ayat 26a. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Art and craft kita hari ini, Miss ingin mengajak adik-adik semua untuk membuat dua hati. Seperti ini ya contohnya, adik-adik bisa minta tolong bantuan orang tua untuk ngeprint, atau adik-adik bisa membuat bentuk hati sendiri seperti ini. Kemudian hati yang ini kita gunting menjadi dua bagian, akan jadi seperti ini. Di hati yang pertama adik-adik bisa menulis tentang hal-hal yang tidak baik, seperti hati yang rusak, contohnya sedih. Kita coba tulis ya, sedih. Terus ada marah, ada iri hati, terus ada berpikir tentang yang negatif. Terus di hati yang satunya lagi, adik-adik bisa mengisi tentang hati yang baru. Hati yang baru itu yaitu hati yang penuh dengan sukacita,
sukacita, ucapan syukur, rajin berdoa, dan tentunya pasti ada firman Tuhan di dalam hati adik-adik ya. Ini contoh hati yang baru. Tuhan ingin setiap adik-adik memiliki hati yang baru dan meninggalkan hati yang lalu, hati yang rusak. Nah, Miss harap adik-adik selalu memilih hati yang baru, hati yang penuh dengan sukacita, penuh dengan ucapan syukur, dan melupakan yang telah berlalu. Dan perlu adik-adik ingat, selalu andalkan Tuhan di dalam segala hal ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah kita sore hari ini. Nah, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat firman Tuhan. Kami sudah mendengarkannya. Biarlah Tuhan memberikan kami hati yang baru, hidup yang baru, sehingga kami boleh melupakan masa yang lalu dan berjalan bersama dengan Tuhan dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sungguh bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami juga berdoa memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan, pulihkan bangsa kami. Tuhan, memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Biar damai sejahtera Tuhan ada atas bangsa kami. Dan Tuhan, berdoa buat pemimpin bangsa kami. Berkati Bapak Presiden hingga jajaran yang terendah. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kebijaksanaan bagi para pemimpin kami, sehingga dapat memimpin bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi Bapak. Dan kami Tuhan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan bangsa kami. Tuhan pulihkan dari COVID sehingga pemulihan terjadi atas Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Halo, nama saya Keisha. Terima kasih buat hadiahnya udah diberikan. Terima kasih Mami Ol, Pastor Robert, semuanya yang udah ngebayarin ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Terima kasih Kids telah memberikan hadiah, dan terima kasih buat Pastor Robert dan Mami dan dadah. Thank you Gerejaku IFGF Kids Palembang. Terima kasih juga buat Pastor Robert dan Mami Al. Ayo teman-teman kumpulkan poin lebih banyak lagi ya tahun depan. Dadah. Thank you my church. Bye bye. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Adik-adik akan dapat 2 poin untuk kehadiran. Caranya komen di bawah nama adik-adik ya. 2 poin selanjutnya untuk video ayat hafalan yang kalian kirimkan ke nomor WA gereja di 0857 999 99708. 9-nya ada 5 kali ya. Terus 4 poin untuk video yang kalian kirimkan terpilih di YouTube kita. 1 poin untuk kehadiran adik-adik di grup iCare kalian. Lalu 1 poin lagi bagi adik-adik yang bisa menghafal ayat hafalan kalian di grup iCare. Nah, tinggal poin terakhir nih. Poinnya gede. Kalian akan dapat 5 poin bagi yang bisa mengajak teman atau saudara untuk join di ibadah kids kita. Caranya ikut selama kurang lebih 3 minggu berturut-turut. Lalu komen nama kalian dan siapa yang mengajak kalian di ibadah ini. Nah, dari semua poin yang kalian kumpulkan, pasti ada hadiahnya dong. Hayo, siapa yang mau hadiah? Yang mau ikut terus ibadah kita kids ya. Oke, sampai jumpa kita di minggu depan.